Shalom saudaraku sekalian. Saudaraku, menyadari identitas diri itu akan membawa kita kepada perubahan hidup sehari-hari. Kesadaran akan identitas diri kita akan membawa kepada perubahan hidup kita sehari-hari. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat, Yakobus menegur dengan keras para pembaca pada saat itu dengan mengatakan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus menyebut para pembacanya dengan sebutan hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ini menarik karena seringkali di dalam suratnya ini, dalam surat Yakobus menyapa para pembacanya dengan sebutan saudara-saudaraku. Tapi dalam bagian ini berbeda ketika Yakobus menyebut mereka hai kamu orang-orang yang tidak setia, atau di dalam bahasa aslinya lebih lagi hai kamu para pezina. Kenapa Yakobus menyebut mereka dengan sebutan orang-orang yang tidak setia, dengan sebutan sebagai para pezina? Karena mereka adalah orang-orang yang menjalin persahabatan dengan dunia. Mereka menjadi sahabat dunia, dan dengan itu mereka menjadikan diri mereka sebagai musuh-musuh Allah. Dan ini sedikit banyak menjelaskan apa yang Yakobus juga bahas di ayat 1 sampai dengan yang ketiga, ketika Yakobus membahas tentang sengketa, tentang pertengkaran yang ada di kalangan orang-orang pada saat itu. Kenapa ada pertengkaran? Yakobus membahas bagian itu karena ada hawa nafsu. Yakobus juga membahas karena mereka berdoa dengan cara yang salah. Bagi mereka mendapatkan jawaban doa dari Allah itu lebih penting daripada mendapatkan Allah sendiri. Bagi mereka, mereka hanya memanfaatkan Allah untuk kepentingan, kesenangan mereka dan tidak untuk mengasihi Allah. Bagi mereka, mereka hanya mencari berkat-berkat Tuhan untuk kesenangan pribadi mereka. Dan itulah kenapa ketika apa yang mereka inginkan itu tidak mereka dapatkan, akhirnya mereka iri hati, akhirnya mereka bertengkar satu sama lain, terjadi sengketa di antara mereka. Intinya ada kepada hati yang menambatkan diri kepada dunia, hati yang menambatkan diri untuk menjadi sahabat-sahabat dunia. Dan untuk bagian ini Yakobus sekali lagi dengan keras menegur mereka, hai kamu orang-orang yang tidak setia, hai kamu para pezina. Dan ayat-ayat selanjutnya Yakobus juga menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, yaitu menjadi sahabat duniawi, menjadi sahabat dunia, itu akan membawa mereka kepada penghukuman ilahi. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci dengan tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Allah adalah Allah yang cemburu dikatakan. Mungkin ketika kita mendengar kata cemburu, Allah itu Allah yang cemburu, kita berpikiran kenapa Allah itu terlalu banyak menuntut? Kenapa Allah itu adalah Allah yang terlalu berlebihan, Allah yang egois, menginginkan semua 100% dari diri kita? Tetapi saya yakin semua kesan ini akan sirna ketika kita kembali menyadari bahwasanya Allah adalah Allah yang memang memiliki seluruh hidup kita. Kecemburuan Allah itulah kecemburuan yang jealousy, kecemburuan yang menuntut apa yang memang menjadi haknya, bukan envy, bukan menuntut apa yang tidak menjadi haknya. Kita bisa mengatakan Allah itu Allah yang cemburu karena dia memang Allah yang memiliki kita secara utuhnya. Kita tidak bisa mengatakan Allah itu Allah yang over possessive karena memang dia yang memiliki kita seutuhnya. Allah bukan Allah yang narsis dan over possessive, tetapi memang dialah Allah yang layak dan berhak atas seluruh hidup kita. Dengan menyadari bahwasanya dia adalah Allah yang berhak atas seluruh hidup kita, dan kemudian kita itu menyimpang, kita justru berzina dengan dunia ini, maka dikatakan penghukuman Allah itu akan menjadi hal yang pasti. Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Allah kita adalah Allah yang cemburu dan menginginkan kita seutuhnya. Maka perzinahan rohani akan membawa kepada penghukuman ilahi. Tetapi bersyukur ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kita adalah orang-orang yang layak untuk dihukum. Kita adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan penghukuman ilahi karena kita seringkali berzina dengan dunia ini. Kita lebih menginginkan dunia, kesenangan dunia daripada Allah. Kita menginginkan berkat-berkat Tuhan daripada Sang Pemberi berkat itu. Kita lebih menginginkan apa yang kita ingini, dan kemudian ketika kita tidak mendapatkan itu, maka kita kemudian menjadi iri hati, maka kita berdosa dan segala macamnya. Kita orang-orang yang kemudian jauh daripada Tuhan. Hati kita lebih menginginkan dunia ini dan kita layak untuk dihukum.
Kita layak untuk mendapatkan hukuman ilahi karena Allah adalah Allah yang cemburu, Allah yang menginginkan kita seutuhnya. Tetapi ayat yang kembali mengatakan, kasih karunia Allah lebih besar daripada itu. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita jauh lebih besar daripada itu. Anugerah itu dibagikan secara terus-menerus berlimpah bagi kita. Anugerah itu lebih besar daripada dosa kita. Roma 5:20 mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudaraku, ketika kita menyadari sekali lagi siapa diri kita, kita adalah orang kepunyaan Tuhan yang seharusnya memberikan sepenuh hidup kita untuk Tuhan. Tetapi siapa kita? Kita juga adalah orang-orang yang seringkali berzinah dengan dunia ini. Maka kita menyadari kita seharusnya orang-orang yang dihukum. Tetapi siapa kita hari ini? Kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, lebih daripada apa yang layak untuk kita dapatkan. Karena itu dengan menyadari betapa luar biasanya anugerah itu, ayat yang ke-7-10 Yakobus memberikan sebuah detail tentang apa itu pertobatan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, mendekatlah kepada Allah, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Yang berarti bahwasanya pertobatan itu bersifat menyeluruh, mencakup aspek eksternal maupun aspek internal, mencakup apa yang dilakukan oleh tangan maupun apa yang diinginkan oleh hati kita. Anugerah yang terbesar yang diberikan kepada kita para pendosa terbesar harusnya membawa kita kepada perubahan yang radikal. Anugerah terbesar yang diberikan kepada para pendosa terbesar harusnya membawa kita kepada perubahan yang radikal. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari Tuhan bahwasanya sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan, kami seringkali berzina dengan dunia ini. Kami lebih menginginkan kesenangan dunia daripada Engkau. Kami lebih menginginkan berkat Tuhan daripada Engkau sang pemberi berkat itu. Kami seringkali berzinah dengan dunia ini dan harusnya kami layak untuk dihukum. Tapi kami bersyukur kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa kami. Anugerah-Mu berlimpah buat kami sang pendosa terbesar ini. Maka mampukan kami untuk kami memiliki sebuah perubahan yang radikal, Tuhan. Sebuah perubahan yang menyeluruh, bukan hanya eksternal saja, tapi juga hati kami yang diubahkan, yang kemudian membawa kami kepada hidup yang seutuhnya untuk Tuhan. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang perbaharui hati kami untuk sekali lagi kembali kepada Engkau, menginginkan Engkau lebih daripada dunia, menginginkan Engkau lebih daripada apapun yang lain di dunia ini. Anugerah-Mu mengubahkan setiap kami. Dalam nama-Mu berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa